Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Arifna. Sekarang kita akan belajar pembelajaran yang ketiga. Masih di tema 1, subtema yang kedua ya Kak. Yaitu tentang karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta sendiri adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi ya. Gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Nah, gambaran tersebut dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Misalkan 1:1 juta. Atau 1:2 juta gitu ya. Jadi artinya gambaran bumi itu yang diperkecil, yang dibuat datar ya, yang dibuat datar, dikecilkan yaitu dengan skala tertentu ya. Gambaran permukaan bumi yang dilukiskan itu meliputi wilayah yang sempit ataupun wilayah yang luas ya Kak. Terdapat ada 2 jenis macam peta. Yang pertama peta umum. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Dalam peta umum, hal yang biasa digambarkan adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Misalkan kalau kenampakan alam yang alami berarti ya Kak ya, seperti gunung itu alami enggak? Nah, alami ya Kak. Nah, karena yang buat Tuhan ya, bukan manusia. Tapi kalau kenampakan alam buatan itu berarti yang membuat manusia atau buatan ya Kak ya, seperti waduk. Nah, waduk itu dibuat ya, itu kenampakan alam buatan. Ada juga selain peta umum, ada juga yang namanya peta khusus Kak, yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Peta khusus biasanya disebut juga adalah peta tematik. Peta khusus lebih spesifik dalam menggambarkan hal tertentu. Misalnya, peta kependudukan di Indonesia. Peta kependudukan Indonesia menjelaskan berbagai informasi mengenai kependudukan, antara lain jumlah penduduk perempuan dan laki-lakinya, kepadatan penduduknya, angka jenis kelaminnya, sebaran penduduknya, dan kepadatan penduduk agrarisnya. Jadi lebih rinci lagi ya Kak ya. Jadi tidak hanya kenampakan alamnya saja yang diperlihatkan, tapi kalau yang peta khusus bahkan bisa sampai informasi tentang kependudukannya, jumlah laki-lakinya, jumlah perempuannya, terus padat apa enggak, atau mayoritas penduduk pencariannya, mata pencariannya apa kan gitu. Jadi macam-macam sekali ya Kak ya. Itu perbedaannya peta umum dan peta khusus ya. Masih di pembelajaran yang 3, kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia tentang menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan ya, menunjukkan ide pokok dari teks percakapan. Nah, berarti kalau percakapan apa Kak? Ya, lisan ya. Nah, percakapan, bercakap-cakap minimal 2 orang ya. Teks percakapan itu termasuk dalam kategori teks lisan. Untuk cara menentukan ide pokok pada teks percakapan sama dengan cara untuk menentukan ide pokok pada teks lisan.
yaitu yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama, yaitu mendengarkan teks secara keseluruhan. Ya, mendengarkan teks secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut. Jadi dicatat ya. Yang ketiga, yaitu menentukan topik teks pada percakapan. Jadi tentukan topiknya. Setelah dicatat-catat informasinya, tentukan topiknya. Ya, jadi topik yang dibicarakan atau temanya itu apa sih yang dibicarakan atau yang dicakap-cakapkan. Terus yang nomor 4, setelah itu baru tentukan kalimat utamanya. Ya, kalimat utamanya yang menjadi inti dari permasalahan teks percakapan tersebut. Yang terakhir, yaitu menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama. Karena ingat ya Kak, bahwa ide pokok itu biasanya berada pada kalimat utama ya. Sekarang kita akan belajar muatan PPKN ya Kak, masih di pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara yang besar atau bangsa yang besar. Hal ini tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat yang ada di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain ada suku, ada budaya, dan ada agama. Ya, jadi macam-macam keragaman masyarakat Indonesia itu ya. Ada sukunya yang berbeda-beda, budayanya yang bermacam-macam, agamanya juga berbeda-beda kan gitu ya. Nah, maka keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu. Ya, tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila tentunya ya. Mulai dari sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila itu tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Jadi seperti itu ya Kak ya. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus menyatu dalam diri setiap warga negara Indonesia. Itu saja dari Mister, mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham bisa ditanyakan langsung ke Mister atau lewat kolom komentar ya Kak ya. Terima kasih dari Mister. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.